Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channelnya Wom Video Soft Makeover. Sebelumnya aku ingin mengucapkan dengan ajal faizin, semoga bulan puasa ini membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Nah, hari ini aku bakalan buat tutorial dan pas banget. Ini bulan Ramadan dan sebentar lagi, beberapa hari lagi, masih lama sih, cuman beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan kita akan menyambut bulan Ramadan. Dan siapa sih yang nggak mau cantik di bulan Ramadan, bener nggak? Nah, jadi sekarang aku mau buat tutorial make up dan juga hijabnya, insya Allah untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan ini bisa kalian gunakan ketika Ramadan nanti untuk tampil cantik, sehingga silaturahminya makin tambah bagus. Oke? Saksikan terus dan jangan lupa di like, kemudian di subscribe dan komen apa aja yang menurut kalian mungkin ada kekurangan atau enggak ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan, silahkan, aku dengan senang hati menerimanya. Oke? Bye. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, yang pertama aku akan menggunakan Evian untuk menyemprotkan di wajahku, karena Evian ini bagus banget untuk memperkuat dandanan kita. Nah, aku menggunakan Evian. Setelah aku semprot, aku tepuk-tepuk sedikit supaya dia meresap di kulit dan menyapu di seluruh wajah. Nah, selain Evian juga ada yang lain sih, ada NYX dan yang lainnya. Nah, sekarang ini aku pakai Complete Care. Ini untuk primer sebenarnya ya. Selain Monistat, nah ini Monistat. Selain Monistat, teman-teman bisa menggunakan yang lainnya, base primer yang lainnya, mungkin seperti Makeover ya. Kemudian ada Etude House dan yang lain-lainnya. Nah, ini aku sapukan di seluruh wajah. Nah, ini enak banget, dia kenyal seperti jelly. Nah, ini bagus banget untuk memperkuat dandanan teman-teman sekalian. Nah, ini aku sapukan rata di seluruh wajah. Oke. Nah, selanjutnya aku menggunakan dua jenis foundation. Yang pertama liquid dan juga ada creamy, ada Ines dan juga adalah Tulip Perfect Foundation Ivory. Nah, itu aku pakai yang Ines yang natural ya. Nah, bisa kita gunakan dan aku blend bersama dengan kuas. Selanjutnya aku bisa langsung menggunakannya. Ini kenapa aku blend antara liquid dan juga antara creamy, karena gini, untuk memperkuat foundation sebenarnya kita bisa menggunakan berbagai macam cara ya, tapi sekarang aku menggunakan perpaduan antara liquid dan juga creamy. Nah, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan yang namanya concealer berlebihan ataupun menggunakan bedak yang berlebihan. Cukup dengan foundation ini sudah kuat dan tinggal nanti di akhir. Nah, aku menggunakan bedaknya di akhir ya nanti. Nah, terakhir nanti di akhir aku menggunakan bedak sedikit di bawah-bawah mata aku, di jidat, kemudian daerah-daerah yang menurut aku itu perlu dikasih bedak. Selain itu tidak usah. Oke? Nah, ini aku terus blend. Nah, kenapa aku menggunakan kuas? Kenapa tidak menggunakan sponge? Karena sponge dia akan lebih mudah menyerap, sehingga nanti yang ada foundation kita cepat habis. Nah, sehingga aku sekarang menggunakan brush ya. Nah, nanti untuk mencampurnya ini kan merata ya. Aku pakai yang namanya blending brush ya. Nah, blending brush ini banyak kok ditemu-temuin di tempat-tempat lainnya. Nah, bentuknya seperti itu. Jadi kita tinggal mengaduk-aduk ya, mengeblend di seluruh wajah sampai benar-benar tercampur dengan rata. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman jangan takut. Takutnya keputihan nih, gimana ya caranya? Jangan takut, karena nanti kita akan menggunakan yang namanya concealer juga, tapi bukan concealer yang ini, tapi dia seperti contour ya, contour shading yang brown. Nah, sekarang kita lanjut ke pembuatan alis. Nah, alisnya pertama aku sisir dulu supaya terlihat lebih rata. Baru aku menggunakan pensil alis. Nah, aku tidak menggunakan pomade seperti Lenbis dan lainnya. Aku menggunakan pensil alis Viva. Cukup Viva, rasaku sudah bagus kok. Jadi kita nggak harus yang mahal-mahal sih sebenarnya brandnya. Yang penting nyaman dipakai dan pas, itu udah cukup. Nah,
Mungkin next time aku bakalan buat tutorial untuk cara membuat alis ya, how to make eyebrow, karena memang ini klimaksnya alis tuh klimaksnya makeup itu ya di alis sebenarnya, alis dan eyeshadow itu aja. Kalau dua-duanya fail, tentunya makeup kamu bisa dikatakan, bukan dikatakan fail sih, cuma tidak balance aja. Nah, ini di blend terus. Awalnya di depannya juga seperti itu, sama. Nah, alis aku kan agak sedikit banyak berbulu ya. Di bahunya itu ada bulu-bulu halus. Tenang aja, jangan takut. Karena kita bisa menghapusnya menggunakan concealer. Nah, kuncinya adalah di concealer. Ini aku kasih tahu teman-teman nih. Nah, jarang kan biasanya dikasih tahu karena ini kunci untuk membuat alis terlihat lebih rapi. Banyak di antara kita yang mungkin tidak mau alisnya dicukur karena mungkin sebagian kita mengetahui bahwa sebagai kita umat muslim dilarang ya untuk mencukur alis. Nah, jadi kita merapikannya menggunakan concealer sehingga nanti tertutup semuanya. Nah, ini concealernya aku menggunakan MAC. Cari warna yang senada atau satu warna lebih terang dari warna kulit kamu. Nah, aku pakai warna yang agak sedikit senada dengan warna kulit aku. Nanti aku blend sedikit dengan warna agak lebih terang. Aku pakai kuas yang agak pipih supaya dia bisa memblend dengan baik. Nah, ini aku menggunakannya, merapikannya di bagian ujung-ujung. Nah, teman-teman bisa lihat mungkin dia bisa rapi. Oke. Nah, selanjutnya kita blend untuk yang bagian depan sehingga tidak seperti cincin ya. Nah, kemudian aku tarik sedikit dari cupit dari ujung tangkal alis ke hidung aku supaya terlihat lebih mancung ya. Tapi ini belum tahapan shading nanti, ini cuman hanya kasarnya saja. Nah, supaya dia terlihat lebih mancung. Seperti itu. Nah, selanjutnya aku pakai naked yang berwarna brown. Nah, untuk tutorial kali ini makeupnya itu sebenarnya bukan glamor, tapi glamor simple yang gak begitu ini kali. Bisa dikatakan glamor sih, cuma tidak begitu kali. Ini bisa digunakan untuk lebaran maupun yang lainnya. Nah, ini aku meletakkan eyeshadow-nya di ujung mata terlebih dahulu untuk membuat bulatan. Nah, aku ingin sekali membuat mataku terlihat lebih besar karena mataku agak sedikit sipit dan beda bentuknya, yang satu lebih besar, satu lagi lebih kecil. Nah, sekarang aku mau buat dia membentuk bulatan seperti itu sehingga nanti ketika aku menggunakan eyelashes atau menggunakan bulu mata dia terlihat bagus. Nah, yang menggunakan warna coklat saja, yang simple aja. Kita glamor, tapi glamornya tidak begitu menor ya, glamor natural, karena kita menggunakan glamornya di mata saja seperti itu. Nah, jangan lupa bawahnya juga supaya terlihat lebih apa ya, lebih besar matanya. Nah, sebelahnya juga nanti kita menggunakan warna coklat terlebih dahulu di ujung. Nanti baru kita isi dengan warna lain di bagian depan mata.
Nah, ketika teman-teman merasa tidak sama warnanya, disamain kembali. Nah, selanjutnya di bagian depannya aku menggunakan warna yang lebih terang, yaitu warna creamy white tuh. Creamy white ya, seperti itu. Warna putih bisa kalian campur atau warna-warna abu-abu ya, bisa kalian campurkan. Nah, ini aku menggunakan eyeshadow dari NYX juga, tadi ada sebagian, dan juga ada dari Natural Eyeshadow, brand nama Natural Eyeshadow ya. Nanti jangan takut, karena di akhir video ini aku akan memberikan semua jenis merek yang aku gunakan. Sejujurnya aku tidak pernah menggunakan merek yang terlalu mahal atau seperti teman-teman yang lain. Sebenarnya kita bisa cantik dengan apapun yang kita beli. Intinya adalah rasa nyaman, dah itu aja menurut aku sih. Tidak mesti harus pakai brand harus yang mahal, karena kita lihat kan zaman sekarang juga seperti itu. Nah, dan jangan lupa kita blend sampai ke depan mata ya, di inner mata, titik inner mata. Nah, ini aku blend lagi supaya terlihat warna coklatnya di outer V. Nah, selanjutnya ini kita ngapain ya? Selanjutnya kita akan menggunakan eyeliner. Nah, ini eyeliner terserah kalian sebenarnya menggunakan eyeliner apa. Kalau aku menggunakan eyeliner duyung ini ya, karena dia warna lebih tebal, lebih bagus juga. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan tipe black, bold, ataupun dramatic, atau tipe-tipe lainnya sesuai dengan hati teman-teman. Nah, ini aku menggunakan tipe yang bold ya, atau tipenya agak sedikit lebih besar ya, jadinya lebih tajam matanya. Nah, ini terlihat lebih tebal ya, tadi sudah aku tambahkan. Nah, jangan lupa menggunakan maskara ya. Ini aku menggunakan maskara dari Maybelline yang aplikatornya itu tipis ya, bukan yang tebal. Itu enak banget. Nah, setelah tadi sudah selesai eyeshadownya, kita sekarang lanjut ke bulu mata. Nah, aku menggunakan bulu mata palsu yang depan sama belakang tuh balance ya. Dia agak lebih kecil dibandingkan di bagian tengah-tengahnya. Ini supaya mataku tidak lebih besar, tapi ini nggak begitu besar banget. Nah, makanya kenapa aku tadi bilang makeup ini bisa digunakan ketika teman-teman bersilaturahmi ke suatu tempat yang mungkin ini formal ya, secara formal ya. Nah, karena gini, kenapa kita menggunakan tatanan yang agak lebih kuat? Biasanya kalau untuk lebaran kita dari pagi sampai malam ya pergi ke sanak saudara. Nah, supaya lebih kuat makanya aku menampilkan tutorial yang lebih kompleks. Nah, sekarang aku menggunakan bedak nih. Tadi sebelumnya sudah aku bilang aku menggunakan bedaknya di akhir. Nah, aku tepuk-tepuk aja di bagian bawah mata sedikit ya, karena untuk menghilangkan dark circle. Kemudian di hidung ya, baru di atas bibir sedikit seperti itu. Nah, aku menggunakan dari Botanica mineral Botanica. Ini yang warna natural.
sehingga warna tidak terlalu putih. Nah, ini kita tepuk-tepuk sedikit. Dan rasaku makeup ini nggak berlebihan kok, karena dia terlihat soft aja. Terlihat softnya di mana? Nah, nanti aku kasih tips di terakhirnya ya. Nah, selanjutnya aku pakai shading ya, aku pakai contour. Karena pipi aku ini cabi banget, jadinya aku pakai contour supaya pipi aku terlihat ada tirus sedikit. Nah, aku pakai contour dari MAC yang dua warna, yaitu ada warna putih dan juga warna brown ya, white and brown. Nah, ini aku menggunakan kuas untuk membuat tulang pipi. Karena gini teman-teman, sejujurnya aku ini nggak punya tulang pipi loh, bisa teman-teman lihat kan? Aku sama sekali nggak punya tulang pipi. Nah, beda banget kan yang sebelah sama yang sebelahnya lagi tadi. Karena aku emang nggak punya tulang pipi, jadi cabi banget. Jadi susah untuk dibuat kontur. Nah, ini kenapa aku seolah-olah membuat adanya tulang pipi. Nah, teman-teman bisa lihat kan sudah ada tulang pipinya sedikit. Nah, masih berjuang untuk membuat tulang pipi ya, karena memang kita harus terlihat tirus ya, karena wanita itu kalau udah cabi gitu pasti bawaannya itu sebel aja. Sebenarnya enggak sih, cabi itu bagus karena cewek-cewek cabi itu cantik. Nah, ini aku masih menggunakan kuas yang kecil. Nah, kenapa aku nggak menggunakan kuas yang besar? Supaya tidak melebar kemana-mana. Jadi fokus ke untuk membuat tulang pipi aku aja. Nah, aku tambahin sedikit kan. Nah, aku tepuk-tepuk sedikit menggunakan tangan jika tidak bisa di blend dengan kuas. Nah, selanjutnya baru menggunakan kuas yang lebih besar untuk aku buat shading supaya tidak terlalu putih, dan aku bisa membuat sedikit ilusi mata di atas kening ya. Nah, jadi dia tidak, jadi mungkin teman-teman bisa lihat warnanya udah mulai sama dengan warna kulit aku. Jadinya kita nggak usah takut untuk aduh ini terlalu putih deh, enggak. Sebenarnya bisa kalau teman-teman menggunakan warna foundation yang lebih putih dibandingkan kulit teman-teman juga bisa buat sedikit kontur yang berwarna coklat. Nah, untuk menutupi banyaknya warna putih tadi. Nah, sekarang aku menggunakan blush on. Nah, ini yang membuat kita terlihat lebih natural sebenarnya. Nah, dia biasa aja nih, nanti dia nggak begitu full karena gini, kita sudah menggunakan eyeshadow yang bisa dikatakan agak sedikit semi glamor ya. Jadinya bulu mata juga cetar. Nanti kita menggunakan blush on. Nah, ini kita menggunakan blush on yang agak sedikit lebih muda ya, peach orange. Nah, sehingga lebih cakep. Dan jangan lupa kita letakkan warna hitam di bawah mata supaya terlihat adanya gradasi mata dan membuat bola mata itu terlihat lebih menonjol. Nah, teman-teman bisa lihat kan bedanya. Nah, itu yang kunci supaya mata kita bisa terlihat lebih terbuka. Nah, sudah cocok. Sekarang kita lanjut menambahkan sedikit warna putih di inner, di bawah mata ya, di bawah mata, inner bawah mata.
Nah, sekarang aku menggunakan lipstick dari Purbasari Matte yang bernomor 81. Nah, ini warnanya bagus banget. Nah, ini nude-nude orange yang gimana gitu. Nah, ini aku bilang tadi sebelumnya, kita nanti akan terlihat seperti fresh, kemudian simple, karena kita menggunakan blush on dan juga lipstick yang berwarna nude atau tidak terlalu mencolok. Jadi teman-teman bisa menggunakan warna yang lebih natural. Kalau teman-teman tidak suka yang seperti lipstick matte dan yang lainnya, bisa menggunakan lip gloss. Nah, aku recommended banget buat teman-teman karena lipstick ini bagus banget. Walaupun dia matte, tapi tetap creamy, matte and creamy. Aku selalu menggunakan Purbasari juga sebagai produk andalan aku untuk lipsticknya. Nah, bisa lihat kan warnanya soft gitu. Nah, jadi ini cantik banget buat teman-teman yang gak suka warnanya terlalu menor. Cocok kan? Tuh. Soft aja, tapi untuk di matanya emang harus terlihat lebih menarik. Seperti itu. Nah, aku tambahin sedikit warna blush on karena agak sedikit nggak balance ya, jadi aku balancekan sedikit supaya dia terlihat lebih sama dengan lipstick. Ini aku blend semua sampai ke tulang pipi atas. Nah, ini udah. Dan ini aku menggunakan highlighter sedikit di atas bibir. Nah, ini juga ada di hidung. Nah, setelah ini selesai deh. Tinggal aku akan tunjukin tutorial hijabnya. Tutorial hijabnya simple juga. Gak simple banget sih, cuman dia simple glamour outlook. Jadi glamour tuh ada yang terlihat simple, ada yang terlihat ribet ya. Nah, ini gampang aja penggunaannya dan bisa di-combine dengan apapun. Nah, ini hasil makeupnya sudah jadi. Nah, fresh ya, terlihat lebih biasa aja sebenarnya, terlihat sama dengan warna kulit juga. Nah, ini aku menggunakan jilbab pasmina berwarna coklat. Ini berwarna coklat. Nah, ini kita tinggal gunain, kita taruh di tengah-tengah ya, kita ratakan. Ambil kemudian ujung pasmina, kemudian tarik ke bagian atas. Nah, kita sematkan menggunakan jarum pentul. Nah, kemudian ratakan depannya. Nah, kita ratakan, atasnya juga kita ratakan. Kemudian ambil bagian bawah dua-duanya, tarik ke dalam, dan kemudian ikatkan ke bagian belakang cepol ya. Bisa diikatkan atau teman-teman bisa menggunakan pentul untuk memperkuat. Nah, sudah deh jadi. Nah, ini tinggal dirapikan saja. Teman-teman juga bisa menggunakan aksesoris lainnya ya. Nah, ini terlihat simple tapi cantik ya, simple, cantik, and cocok. Nah, udah jadi deh, udah siap untuk pergi ke sanak saudara untuk lebaran. Nah, jadinya bagus banget buat teman-teman nih.
Belakangnya juga tertapi dan juga menutupi dada ya. Nah, ini menutupi dada juga. Ya. Aku lupa. Di sini aku juga pengen menggunakan kalung ya, biar terlihat glamor. Misalnya teman-teman mau menghadiri open house yang glamor tuh gimana? Nah, ini bisa menggunakan sedikit kalung untuk terlihat lebih glamor ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah digunakan, setelah dipasang, ya sudah jadi. Jadinya terlihat lebih cantik. Nah, mungkin itu aja tutorial untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mohon maaf lahir dan batin juga. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen ya. Dan bagi teman-teman yang di Batam, jangan lupa mampir di WUM ya, di Taman Raya. Pertokohan Taman Raya belakang futsal nomor 9 ya. Bye bye, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.